Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya menemukan bibit terbaik di Akademi Remaja dan bagaimana cara saya melatih keahlian khusus dan juga gaya mainnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya, khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah? Oke, kebetulan banget guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah, dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke guys, di sini saya sudah memiliki pemain yang cukup berpengalaman, yaitu Frank Lampard. Dia saya latih secara individu dan saat ini kualitasnya sangat bagus sekali dan performanya juga luar biasa, sangat membantu tim saya sejauh ini. Dan kita lihat di sini dia sudah bermain cukup lama, usianya 25 tahun, tapi kualitasnya masih sangat bagus. Ya, ratusan gol sudah dia cetak, entah itu di Liga Champion ataupun juga Cup. Pemain yang sangat berpengaruh untuk tim saya, meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, ini adalah pemain yang saya datangkan dari Akademi Remaja sekitar 7 musim yang lalu guys. Ya, usianya 18 tahun dan sekarang 25 tahun. Dia sudah bertahan selama 7 musim atau 7 bulan, tapi kualitasnya masih seperti rembulan. Waduh, seperti rembulan. Oke, bukan hanya ini saja guys, tapi saya juga di sini memiliki satu pemain yang saya latih secara individu, yaitu Branislav Ivanovic. Ya, usianya saat ini 21 tahun. Kita lihat di sini, performanya juga sangat membantu tim saya sejauh ini, dan musim lalu dia juga membantu tim saya meraih gelar juara Liga dan juga gelar juara Liga Super. Ya, memang kemarin tim saya hanya bermain di Liga Super karena sebelumnya sempat vakum di Liga Champion karena saya berusaha mengumpulkan booster kondisi ya guys. Jadi kebetulan banget tim saya nggak bisa duduk di posisi 4 besar klasemen, hanya duduk di posisi 5. Akhirnya ya udah, yang penting kita dapat gelar aja musim lalu, nggak apa-apa. Dan saat ini saya tidak punya ujung tombak. Saya berencana melatih salah satu striker saya, tapi saya masih belum menemukan striker yang saya cari. Jadi terpaksa saya masih menabung booster kondisi guys, sambil nyari-nyari pemain yang bagus nanti dilelang, karena saya berencana musim ini ingin melatih salah satu striker dengan gaya main penyerang pocher, tapi masih belum dapat. Nah, saat ini saya mau membahas bagaimana cara saya menemukan pemain bertalenta di Akademi Remaja, dan saya akan melatih keahlian khusus serta gaya mainnya. Oke, yang pertama, sebelum kita melatihnya, jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, ketika kita akan merekrut pemain, kita pastikan merekrut pemain yang kita cari guys. Contoh di sini, musim lalu saya mencari pemain di posisi gelandang serang kiri karena saya butuh pemain di posisi itu untuk musim berikutnya guys, karena kita akan berpikir jangka panjang, bukan hanya musim ini aja, karena musim di top 11 itu sangat panjang sekali, nggak tahu ujungnya ada di mana. Tapi yang pasti kita akan tetap berusaha setiap musimnya agar bisa bersaing, meskipun nggak juara, tapi kita akan tetap bersaing menghadapi tim kuat lainnya guys. Oke, di sini musim lalu saya mencari pemain di posisi gelandang serang kiri. Nah, di situ saya merekrut salah satu pemain di posisi gelandang kiri juga. Jadi pemain yang benar-benar kita cari. Jangan pas kita cari gelandang serang kiri kemudian kita rekrut malah posisi striker atau posisi MC. Saya sarankan ketika kita sudah mencari pemain di Akademi Remaja di posisi gelandang serang kiri, kita rekrut lagi pemain di posisi gelandang serang kiri. Tapi pastikan pemain yang memiliki bakat dan memiliki kemampuan berbeda itu biasanya harganya lebih mahal. Ya, anggap aja kita melatih kita mencari
bakat pemain muda yang luar biasa, tentu harganya akan berbeda dengan pemain yang biasa guys. Contoh Kylian Mbappe ya guys, Kylian Mbappe, kemudian ya pemain-pemain muda seperti Erling Haaland, dia juga pemain yang punya talenta berbeda, harganya juga luar biasa. Jadi sama di top 11 juga sama guys. Jadi kita bisa merekrut pemain yang harganya memang cukup mahal, ya nggak terlalu mahal-mahal banget daripada kita rekrut di lelang ya guys. Umur 18 tahun kalau saingan sama manajer lain tentu harganya akan sangat mahal ya. Apalagi misalkan manajer lawan itu Sultan, udah pokoknya udah habis-habisan lah. Jadi mendingan kita ngeluarin token di akademi remaja daripada kita ngeluarin token di lelang ya. Meskipun di lelang kita bisa mendapatkan pemain bagus juga ya guys, tapi seenggaknya di akademi remaja kita tidak mengeluarkan banyak token dan juga tidak banyak mengeluarkan keuangan klub guys. Oke, karena posisinya hujan, kita lanjut lagi nanti guys videonya. Oke, saya soalnya posisi di luar nih. Oke guys, langsung saja kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa menurut saya bisa jadi teman-teman punya pendapat berbeda. Silahkan share di komentar di bawah video ini. Silahkan share pengalaman teman-teman bagaimana cara merekrut pemain yang bagus, entah itu dari lelang, pemandu bakat, ataupun dari akademi remaja. Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi dan menurut pendapat saya pribadi bisa jadi salah. Kalau saya biasanya lebih baik mencari pemain muda di akademi remaja untuk dilatih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Nah, bagaimana cara kita melatih pemain secara individu? Saya sering sekali membahasnya guys. Kamu bisa cek di playlist, daftar playlist di channel saya tentang cara mudah melatih pemain atau cara melatih pemain dengan playstylist atau gaya main. Ada, semua ada, entah itu melatih striker, penjaga gawang, ataupun melatih gelandang. Udah ada, sudah banyak saya bahas di channel saya. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya biasanya akan merekrut pemain yang sebelumnya saya cari guys. Pemain yang sebelumnya saya cari. Nah, musim lalu saya mencari gelandang serang kiri. Saya mencari pemain yang saya butuhkan, yaitu gelandang serang kiri. Karena musim ini pemain di posisi itu bermain tidak maksimal, tapi saya masih mempertahankannya. Nah, nanti di akhir musim saya akan menjual pemain yang saat ini bermain di posisi gelandang serang kiri, yaitu Raul Meireles di akhir musim nanti, tapi bukan musim ini guys. Nah, musim selanjutnya ketika musim baru tiba, saya akan merekrut pemain di akademi remaja di posisi gelandang serang kiri seperti yang saya cari guys. Saya akan merekrut pemain dengan harga yang paling mahal. Ya, mahal-mahalnya paling sekitar 6 token. Itu paling mahalnya guys. Kalau kita beli di lelang kemungkinan bisa lebih dari itu. Setelah saya merekrutnya, kita lihat di sini ada di posisi nomor 1 agar gampang diingat. Ya, karena saya orangnya suka pelupa. Jadi agar pemain ini mudah diingat, jadi saya rekrut paling utama guys. Kalau yang nomor 2, nomor 3 terserah, mau yang cari yang gratis juga nggak apa-apa, atau mau yang berbayar juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya yang pertama yang berbayar, yang kedua dan ketiga itu biasanya gratis, begitupun yang keempat. Nah, misalkan yang gratisnya ada 2 atau 3, saya akan rekrut yang gratis 2, yang berbayarnya 2. Tapi yang paling mahal itu nomor 1, pemain yang kita cari guys. Seperti itu ya guys. Kemudian setelah kita rekrut, biasanya di awal musim atau di pertengahan musim suka ada event. Nah, di event ini ada pelatih baru yang bisa kita tambahkan guys. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 pelatih keahlian khusus, penyerang bayangan untuk gelandang serang kiri saya. Oke. Atau kamu bisa menambahkan 1 posisi baru untuk pemain yang sudah kamu latih kalian khususnya itu guys. Nah, kalian khusus yang sesuai dengan penyerang bayangan yaitu gelandang serang kiri, gelandang serang tengah, dan juga gelandang serang kanan. Jadi kita bisa menambahkan 1 posisi baru gelandang serang kanan terlebih dahulu guys. Nah, terus kita
akan membayar sebesar 10 plus 10 token plus 10 kondisi serta 12 pengobatan. Tapi jika misalkan kamu ingin memiliki gelandang serang kiri murni, kamu tidak perlu menambahkan posisi baru. Seperti itu guys. Oke. Jadi setelah ini misalkan teman-teman ingin melatih gaya mainnya agar pemain ini punya potensi untuk melatih gaya mainnya, kamu bisa melatihnya di sini. Tapi memang harganya cukup mahal. Harganya sama aja ketemunya kayak di lelang guys. Ini terserah teman-teman. Misalkan teman-teman memang nggak mau memiliki pemain dengan gaya main, kamu tidak perlu menambahkannya lagi. Tapi misalkan kamu memiliki banyak token, pengen punya pemain akademi yang punya talenta dan punya gaya main, kamu bisa menambahkannya. Nah, kebetulan di sini saya juga memiliki 189 token. Jadi saya akan melatih gaya main acak di sini. Kita akan pilih. Nah, kita akan tugaskan satu pelatih dengan intensitas 16 kali peningkatannya guys. Kita lihat di sini biayanya 23 token plus 48 kondisi serta 79 pengobatan. Lalu kita bisa latihnya seperti ini guys. Nah, otomatis pemain sudah meningkat di angka bintang 5. Sekarang kita bisa membuka pelatih gaya main acak di sini, entah itu penyerang sayap atau false nine atau apapun itu. Di sini kita bisa mendapatkannya. Nah, ini memerlukan pemain dengan bintang 5, posisinya striker, kemudian gelandang kiri atau gelandang kanan, gelandang serang kiri, gelandang serang tengah, gelandang serang kanan. Dengan biaya 17 token plus 6 kondisi, 5 moral dan 5 pengobatan. Memang cukup mahal jika kita kalkulasi semuanya ya guys. Tapi untuk mendapatkan pemain yang punya talenta bagus memang harus seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan pemain dari Akademi Remaja, otomatis kan pas keluar itu pemain yang baru kita rekrut dari Akademi Remaja ini bintangnya udah 5 nih guys. Jadi untuk dilatih secara individu, biarkan kualitasnya turun terlebih dahulu ke bintang 4 atau bintang 3. Nah, di usia 19 tahun atau di usia 20 tahun, kamu bisa mulai melatihnya secara individu. Memang prosesnya cukup lama, tapi hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Saya akan merekrut satu pelatih gaya main, penyerang acak. Kita nggak tahu potensinya apa, mudah-mudahan saya harap gaya mainnya bukan winger yang biasa tapi inside forward sesuai dengan kakinya, yaitu kaki kanan, dia bermain di sisi sebelah kiri. Kita akan rekrut seperti ini guys. Oke. Tapi sayang sekali di sini kita hanya mendapatkan winger biasa guys. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa dilatih seperti biasa, tapi untuk dia bermain agak sedikit lebih ke dalam seperti inside forward. Oke, seperti itulah bagaimana cara saya merekrut pemain dari Akademi Remaja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.